Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyatakan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sebagai gerakan yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Sementara anggota Komisi 3 fraksi PD Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan deklarasi yang mengatasnamakan penyelamatan sebagai sebuah pepesan kosong. Terkait pembentukan dan deklarasi dari kami kemarin di Jakarta, kami perlu sampaikan bahwa itulah gerakan moral yang pembentukannya itu adalah sah-sah saja, bahkan itu dilindungi oleh undang-undang dari aspek kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Sepanjang tentu itu masih dalam rambu-rambu etika dan dalam rambu-rambu undang-undang. Kami menyambut gembira bahwa akan ada gerakan moral tersebut yang kami harap bisa memberikan masukan-masukan konstruktif, kritis, bahkan korektif untuk hal-hal yang menyangkut berbagai aspek kehidupan bangsa, khususnya aspek demokrasi di Indonesia. Pemerintah yang bekerja, orang-orang yang mendeklarasi dan mengklaim penyelamatan Indonesia ya nggak lebih dari pepesan kosong. Karena saya melihat ya tokoh yang saat ini mengkritik praktek oligarki kekuasaan, justru rekam jejaknya ketika menjadi bagian dari elemen pemerintahan di masanya, justru ternyata menjadi sekrup yang melanggengkan praktek oligarki kekuasaan di mana yang seharusnya pada masanya dia mampu mencegah itu. Saya masih bersama dengan peneliti dari LIPI, pengamat politik dari LIPI, Bu Siti Zuhro, dan juga Pak Kodari. Kita membicarakan soal deklarasi kami di mana ada nama Gatot Nurmantio sebagai deklarator atau presidiumnya. Tadi disebutkan oleh Bu Siti memang ada peluang untuk Gatot Nurmantio, tapi bicara soal tahun 2024, soal capres masih jauh sepertinya. Kalau menurut Pak Kodari, apakah nama Gatot Nurmantio ini masih belum kuat meskipun ada kami saat ini dideklarasikan untuk menuju 2024? Belum. Karena kalau memang nama beliau kuat, saya kira beliau sudah maju calon presiden 2019 ya. Oke. Karena partai politik itu kan sangat berkepentingan dan sangat berkeinginan untuk menang. Kalau ada calon yang populer, mereka pasti akan memberikan dukungan. Bahwa realitanya akhirnya tidak ada yang memberikan dukungan pada Pak Gatot, sebetulnya juga memberikan pesan implisit bahwa memang Pak Gatot elektabilitasnya tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada saat itu. Kedepannya, gitu. 2024. Iya, betul. Dan kalau memang Pak Gatot amat sangat serius untuk maju calon presiden, beliau akan melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, ya. Kemudian Pak Wiranto. Kita tahu bahwa beliau adalah jenderal juga, notabene sama seperti Pak Gatot, dan mereka menempuh jalan sulit untuk mendirikan partai politik ya sebagai kendaraan politiknya maju di Pilpres pada eranya masing-masing. Bahkan pada masa sebelumnya itu sudah ada contoh yang lain ya, misalnya Pak SBY ya mendirikan Partai Demokrat betul-betul dari nol, kemudian berproses sampai kemudian mendapatkan suara, memenuhi persyaratan dan akhirnya maju calon presiden. Jadi kalau saya melihat pengalaman dari beberapa tokoh ya yang aktif di wacana publik, misalnya seperti Pak Rizal Ramli, Pak Rizal juga kita tahu punya aspirasi yang tinggi untuk menjadi calon presiden dan terbukti juga sudah pernah ikut konvensi misalnya begitu, dan tanpa kendaraan politik yang dibangun sendiri memang agak sulit ya. Baik. Jadi perjalanan Pak Gatot dengan KM ini memang agak spekulasi sebetulnya kalau betul-betul mau maju sebagai calon presiden. Jalan yang lebih pasti adalah mendirikan partainya sendiri seperti dilakukan oleh Prabowo dan Wiranto. Saat ini ketika deklarasikan kami adalah diklaim sebagai gerakan politik moral. Mungkinkah kami ini kemudian bertumbuh atau berkembang menjadi ormas dan akhirnya menjadi partai politik yang menjadi kendaraan bagi Gatot Nurmantio menurut Anda, Pak Kodari? Mungkin saja, tapi sekali lagi agak sulit ya karena isi kepalanya saya lihat itu beda-beda. Bahkan kalau kita lihat orang per orang, misalnya di sana ada figur yang cukup dikenal, misalnya Pak MS Ka'ban, itu mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, lalu ada Ahmad Yani, mantan politisi P3. Kalaupun mendirikan partai politik, saya hakul yakin mereka juga aspirasinya partai Islam lagi, begitu. Bahkan saya juga sudah mendengar ada upaya kumpul-kumpul di tempat yang lain gitu ya, antara Pak Ka'ban dengan Pak Ahmad Yani untuk mendirikan partai Masyumi baru, begitu. Nah, apakah kemudian figur seperti Pak Ka'ban, lalu kemudian Ahmad Yani itu bisa kemudian satu perahu dengan
katakanlah Rocky Gerung misalnya begitu, Din Samsudin misalnya untuk juga mendirikan partai Islam. Nah, saya agak ragu. Pak Din Samsudin kalau misalnya mau berpartai, saya kira lebih realistis buat beliau untuk misalnya ke Golkar, artinya kendaraannya sudah jadi, atau ke PAN karena beliau adalah mantan ketua PP Muhammadiyah. Jadi saya lihat berat kalau mau jadi partai politik. Bu Wiwi, ideologinya belum ketemu karena banyak orang yang ada di belakang kami ini berbeda-beda pandangannya dan juga prinsipnya. Anda juga tidak melihat bahwa kami ini akan bisa menjadi partai politik atau ormas paling tidak sebagai bibit partai politik? Iya, jadi menurut saya akan ada perkembangan yang kita perlu lihat gitu ya. Kalau tuntutan-tuntutan kami tadi ya, KAMI ini didengar, diakomodasi oleh pemerintah, ada komunikasi, ada sinergi. Menurut saya ya sudah selesai kan gitu. Artinya sudah dikabulkan gitu ya. Ada bridging lah di situ. Bahwa mereka kan menuntut. Kalau menuntut kan tolong direspon kan seperti itu. Kita belum tahu pemerintah akan merespon atau seperti apa. Tapi kalau akan ada pembiaran kan sudah ada semacam warning gitu ya. Peringatan dari waktu deklarasi kemarin. Jangan dianggap remeh kami ini gitu. Artinya mereka juga akan meluaskan gitu kan kebersamaannya baik secara nasional maupun bahkan dengan luar negeri. Baik. Nah itu bisa saja akan terjadi karena ada pembiaran dari pemerintah. Oleh karena itu saya lebih condong untuk tolong pemerintah mendengarkan, mengakomodasi lah, paling tidak ada komunikasi dua arah. Karena ini kan demokrasi kita demokrasi partisipatoris. Jadi demokrasi yang langsung, yang tidak diwakilkan gitu ya. Pilpresnya langsung, pilkadanya langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kalau rakyat tidak puas, lalu mereka juga melakukan protes, menyampaikan gagasannya, itu menurut saya sangat wajar. Baik. Hanya bagaimana sekarang respon dari pemerintah terhadap kami, tuntutan-tuntutan kami ini. Oke, pertanyaan terakhir untuk masing-masing Pak Kodari dan juga Bu Siti Zuro. Apakah kami akan kuat membawa skenario politik yang sudah dicanangkan di awal pada saat deklarasi atau menjadi kekuatan politik alternatif atau hanya akan ngambang saja menurut Pak Kodari? Ya kalau saya melihat sebetulnya masing-masing kan sudah jadi dalam tanda kutip pengkritik pemerintah ya sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau dilihat dari kacamata yang lain sebetulnya ya figur seperti misalnya Said Didu ya, kemudian Rocky Gerung, memang sebelum 2019 sudah katakanlah sering berbeda pendapat dengan pemerintah begitu. Jadi memang cara pandangnya terhadap pemerintahan sekarang ini atau katakanlah dengan Pak Jokowi itu memang beda begitu. Nah, bahwasannya kemudian mereka bergabung menjadi satu itu suatu fenomena yang baru, dan apakah kemudian forum yang baru ini, kebersamaan ini akan menjadi sesuatu yang membuat aksi-aksi pribadi itu menjadi lain, ya seperti kata Mbak Wiwi, itu yang kita akan tunggu ke depan. Tapi saya pribadi melihat memang sekali lagi sebetulnya sejauh berbicara mengenai pilihan-pilihan kebijakan ini amat sangat bagus sebetulnya. Buat pemerintah sendiri juga ya dimanfaatkan, karena tidak selalu pemerintah itu bisa melihat opsi yang terbaik ya. Jadi barangkali opsi yang terbaik itu justru datang dari teman-teman di KMI ini. Gitu. Oke, oposisi alternatif di luar parlemen mungkinkah atau membawa skenario lebih besar, Bu Wiwi? Iya Mbak Cindy, dalam satu teori ya Mbak Cindy, bahwa semakin di-pressure satu kekuatan sosial dalam masyarakat itu, dia akan semakin mengkristal. Jadi the more repressive the regime gitu ya, mereka itu akan semakin kuat. Itu memang teorinya gitu ya. Makanya kenapa ada gerakan 98 ya waktu itu reformasi, dan betul kan siapa yang menyangka Orde Baru Pak Harto tumbang kan itu. Ini masalahnya. Tentu itu karena sistemnya authoritarian. Kita sistemnya demokrasi, tidak mungkin represif itu dilakukan. Jadi lebih pada nanti dialog gitu kan. Bagaimana kita membayangkan peliknya 212 gitu ya. 411 dan seterusnya toh juga bisa diatasi oleh Pak Jokowi waktu itu. Jadi kita berharap ada dialog tadi itu gitu. Supaya karena apa? Saya melihat positif mereka ini concern dengan NKRI. Jadi jangan lagi ada katakan gitu ya penyalahgunaan hukum melalui produk-produk hukum, undang-undang, ya rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang merugikan negara dan rakyat. Nah itu harus didengarkan. Itu aja menurut saya. Mungkin insya Allah
kedepannya inilah bisa Baik-baik saja. ada solusinya. Ya. Baik Bu Wiwi, kita akan tunggu juga bagaimana kami akan berproses, apakah nanti akan menjadi kendaraan untuk menaikkan popularitas paling tidak, karena disebut-sebut ini Gatot Nurmantio ada di balik itu untuk bisa bermanuver menuju 2024 mungkin. Kita tunggu nanti bagaimana progresnya dari yang kemarin deklarasikan. Terima kasih Pak Kodari, terima kasih juga Bu Wiwi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.